Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam mata kuliah Elektronika Analog 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik penguat non-inverting dan voltage buffer. Kita lihat bagaimana perbedaan antara penguat inverting yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya dengan penguat non-inverting. Kita lihat disajikan di sini dua gambar, yang sebelah sini, sebelah kiri adalah inverting, sedangkan sebelah kanan adalah penguat non-inverting. Anda lihat begitu mudah kita bedakan antara kedua penguat ini. Yang pertama, pada penguat inverting, sinyal input itu diberikan kepada kaki inverting dari op-amp. Sedangkan pada penguat non-inverting, sinyal input itu diberikan kepada kaki non-inverting dari op-amp. Jadi itu perbedaan yang paling mencolok ya, yaitu sinyal inputnya diberikan ke kaki yang mana. Kalau diberikan kepada kaki inverting, maka itu adalah penguat inverting. Sedangkan kalau diberikan pada kaki non-inverting, maka dia menjadi penguat non-inverting. Kemudian Anda juga lihat di sini bahwa ground ya dari rangkaian itu kalau pada inverting diberikan kepada atau dihubungkan ke kaki non-inverting gitu ya. Sedangkan pada penguat non-inverting, bagian ground itu nanti akan terhubung melalui R1 ke kaki non-inverting. Nah, ini adalah perbedaan penguat inverting dan non-inverting dari sisi rangkaiannya. Kemudian nanti dari sisi penguatan yang dihasilkan juga berbeda ya. Dari persamaan yang disajikan di sini kita lihat bahwa pada penguat inverting itu persamaan penguatan tegangannya menunjukkan adanya tanda minus ya, minus RF dibagi R1. Sedangkan pada penguat non-inverting di sini kita lihat tidak ada tanda minus gitu ya. Jadi kalau di sini penguatan tegangan ya, kalau misalnya di sini sinyal inputnya adalah tegangan positif, maka juga akan positif gitu ya. Sedangkan kalau inputnya adalah negatif, dia akan ikut negatif begitu ya. Nah, berbeda dengan inverting. Kalau inverting ini kebalikannya. Kalau inputnya negatif, keluarannya menjadi positif. Kalau inputnya positif, keluarannya menjadi negatif begitu. Berkebalikan. Karena ini sehingga ini disebut dengan invert gitu ya, inverting. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang kita menjadi fokus dari pertemuan ini, yaitu non-inverting. Kita lihat fokus kepada gambar yang ini ya. Nah, kita sudah bahas tadi di slide sebelumnya adalah bahwa penguatan tegangannya adalah rumusnya seperti ini. 1 plus RF ya. RF ini adalah resistansi feedback ya yang menghubungkan antara output ya, kaki output dengan kaki input ya. Dalam hal ini adalah kaki input inverting dari op-amp. Kemudian dibagi dengan R1 yang menghubungkan antara input dengan ground gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan penguatan tegangan, maka kita bisa menghitung tegangan outputnya dengan persamaan seperti ini ya. Tegangan output adalah penguatan tegangan dikalikan dengan tegangan inputnya gitu ya. Oke, mari coba seperti yang lalu ya, saya coba memperlihatkan kepada Anda bagaimana kira-kira simulasi dari penguat non-inverting ini. Kita buka salah satu situs yang menyediakan ilustrasi simulasi rangkaian ya. Kita buka penguat non-inverting. Nah, ini dia. Nah, di sini Anda lihat bahwa di sini tegangan inputnya adalah sinyal AC yang besarnya di sini adalah 5 volt ya. Tegangan puncaknya adalah 5 volt ya. Kemudian di sini
RF-nya adalah 2 kilo dan RI-nya adalah 1 kilo. Kalau mengikuti persamaan yang tadi di sini, maka penguatannya itu adalah 1 ditambah RF per R1. RF-nya tadi adalah 2 kilo, sedangkan R1-nya 1 kilo, berarti ini 2 kilo dibagi 1 kilo adalah 2, ditambah dengan 1, berarti 3. Berarti penguatannya adalah 3 kalinya. Nah, kita lihat di sini, inputnya yang diberikan adalah 5 volt, dan ternyata kita melihat di sini adalah outputnya adalah 15 volt. Di sini tidak persis 15 ya outputnya maksimalnya. Coba saya stop ya. Stop. Nah, kita lihat puncaknya tidak persis 15 ya. Nah, kenapa? Tentunya akan ada sedikit rugi-rugi pada rangkaian ya. Itu mensimulasikan adanya ketidakidealan pada rangkaian gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Sebagai ilustrasi dari penguat non-inverting. Dan Anda lihat di sini di sinyal yang pertama, kita lihat di sini naik ke atas sama positif ya. Kemudian Anda lihat juga di sini outputnya juga positif gitu pada siklus yang ini sama ya, sama-sama positif. Pada saat di sini negatif, sini juga negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada pembalikan sinyal dari input ke output. Jadi tetap sama, positif-positif, negatif juga negatif. Sehingga ini disebut dengan penguat non-inverting. Oke, kita lanjutkan ke slide ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh. Ada sebuah rangkaian. Kalau kita lihat, kita langsung bisa menebak di sini bahwa ini adalah penguat non-inverting. Nah, Anda diminta untuk menghitung tegangan outputnya jika tegangan inputnya adalah 2 volt. Sedangkan R1 di sini adalah 100 kilo dan resistor feedbacknya RF ya. Sorry, ini RF ya, bukan R2, adalah 500 kilo ohm. Nah, coba Anda pause dulu ya, Anda hentikan sejenak dulu video ini. Coba Anda kerjakan, Anda cari tegangan outputnya. Setelah itu Anda jalankan kembali video ini untuk melihat jawabannya. Baik, sudah ketemu ya jawabannya? Ya, sangat mudah. Ya, kita tinggal menghitung berdasarkan persamaan sebelumnya bahwa tegangan output adalah penguatannya, yaitu 1 plus RF dibagi R1 dikalikan dengan V1. Ya, V1 sebagai inputnya. Jadi kita masukkan RF-nya adalah 500 kilo, kemudian R1-nya adalah 100 kilo, dikalikan dengan input, ketemulah jawabannya adalah 12 volt. Nah, terlihat bahwa tegangannya itu positif, berbeda dengan inverting amplifier. Kalau inverting amplifier tentu akan di-invert ya. Jadi ketika inputnya itu positif, maka outputnya akan negatif, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada contoh juga. Kalau misalnya ada rangkaian seperti ini, gitu ya. RF-nya kita lihat di sini adalah 240 kilo ohm, gitu ya. Sedangkan R1-nya adalah 2,4 kilo ohm. Nah, sedangkan tegangan inputnya adalah 120 mikrovolt. Anda diminta untuk menghitung gitu ya, berapakah penguatan tegangan dan tegangan outputnya kalau inputnya adalah 120 mikrovolt. Anda bisa gunakan cara yang sama ya. Persamaan dari slide-slide sebelumnya bahwa penguatannya adalah 1 plus RF dibagi dengan R1. Kita masukkan, dapatlah penguatannya adalah 101. Tegangan outputnya berapa? Tinggal kita kalikan saja penguatan tegangannya dengan inputnya. Kita peroleh ya 101 kali 120 mikrovolt. Kita dapatkan tegangan outputnya adalah 12,12 milivolt. Ya. Tidak terlalu sulit di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mempelajari di slide sebelumnya dan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa
ada penguat yang disebut dengan inverting dan ada yang disebut non-inverting. Nah, kedua penguat itu dapat dibuat bertingkat ya, baik yang inverting ataupun non-inverting. Kita lihat di sini, ini adalah sederetan penguat menggunakan op-amp ya. Di sini ada satu penguat ya, disebut dengan penguat ya, kita sebut saja karena ini bagian yang pertama, bagian yang langsung berhubungan dengan sinyal inputnya, maka kita sebut saja ini sebagai penguat tingkat 1 gitu ya. Kemudian di tengah ini ada penguat selanjutnya tingkat 2, sedangkan di sini adalah tingkat 3. Kita lihat ya. Yang pertama ini inputnya masuk ke bagian non-inverting, kemudian bagian kaki inverting itu terhubung dengan R1, kemudian ground, maka ini pastilah penguat non-inverting. Ya, penguat tingkat 1 ini pasti non-inverting. Sedangkan pada tingkat 2 kita lihat inputnya setelah keluar dari penguat tingkat 1, maka dia masuk ke R2 dan kemudian masuk ke inverting, kaki inverting dari op-amp yang kedua. Sedangkan kaki non-invertingnya ke ground. Wah, ini berarti pasti inverting. Gitu ya. Kemudian tingkat ketiga juga kita lihat di sini non-inverternya ke ground, inputnya masuk ke inverting. Berarti ini pasti penguat inverting. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa penguat tingkat 1 itu non-inverting, tingkat kedua adalah inverting, yang ketiga adalah inverting juga. Jadi 1 non-inverting, 2 dan 3 adalah inverting. Sehingga total penguatannya kalau kita mau hitung itu tinggal dikalikan saja seluruhnya. Penguatan tegangan total itu adalah penguatan tegangan dari tingkat pertama dikalikan tingkat kedua dikalikan tingkat ketiga. Nah, karena tingkat pertama ini non-inverting, maka dia akan bertanda plus. Ya, kemudian kalau yang kedua, ketiga, karena dia inverting, maka dia bertanda minus dan minus. Sehingga kalau kita kalikan keseluruhan, minus-minus ini adalah plus, kita kalikan dengan plus lagi, maka hasilnya adalah plus. Maka secara total penguatan di atas ini adalah non-inverting. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan penguat bertingkat. Nah, ini sebagai contoh, mari kita lihat ya. Nah, ini ada penguatan bertingkat ya. Ada 3 tingkat. Misalnya RF-nya adalah 470 kilo ohm. Jadi RF di sini baik untuk tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 sama ya, yaitu 470 kilo ohm. Sedangkan R1-nya masing-masing berbeda. Di tingkat pertama adalah 4,3 kilo. Di tingkat kedua ini adalah 33 kilo, di tingkat ketiga 33 kilo. Sedangkan inputnya adalah 800 mikrovolt. Anda diminta untuk menghitung berapakah tegangan output rangkaian. Nah, baik, Anda coba hitung dulu, Anda hentikan dulu sejenak video ini, Anda kerjakan dulu, nanti ketika sudah Anda cocokkan kembali dengan jawaban yang tersedia di video ini selanjutnya. Silakan dihentikan sejenak dulu. Baik, sudah ketemu ya jawabannya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, penguatan tegangan di sini kita lihat total adalah penguatan tingkat pertama. Itu adalah non-inverting ya, 1 plus RF dibagi R1. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah non-inverting, yaitu minus RF dibagi R2, sedangkan di penguatan ketiga sama, yaitu non-inverting minus RF dibagi R2. Kalau kita masukkan harganya, ya semua harga kita masukkan, kita dapatkan nilai penguatan tegangannya adalah 22 kali 10 pangkat 3, gitu ya. Nah, sehingga kita kalau mau mencari outputnya, kita tinggal kalikan ya penguatan tegangan total dikalikan dengan tegangan inputnya, ya, sehingga kita dapatkan outputnya adalah 1,78 volt ya. Tidak negatif ya, karena ini secara total adalah non-inverting. Oke, baik. Itu adalah topik untuk penguat bertingkat. Nah, selanjutnya ini kita lihat ada satu konfigurasi dari penguat inverting ataupun non-inverting yang dapat dibuat ya, selain bertingkat maka dibuat
paralel gitu ya, disusun paralel. Jadi masing-masing ini 3 tingkat ini bukan 3 tingkat tapi 3 penguat ya. 3 penguat ini disusun paralel sehingga masing-masing bisa memiliki penguatan yang berbeda, yang terpisah begitu ya. Sehingga disebut dengan separated gain amplifier. Ya, penguat dengan penguatan yang terpisah gitu ya. Sehingga kita lihat di sini pada bagian yang paling atas ini penguatannya 500 kilo dibagi 50 kilo ya, dan ini adalah inverting ya, sehingga ini penguatannya berapa ini? 500 dibagi dengan 50 ya, berapa ini? 10 ya, 10 kalinya. Dan inverting, sehingga di sini kalau di sininya ini VI-nya adalah 1 volt ya, maka di sini akan minus 10 volt gitu ya. Jadi penguatannya adalah minus 10 kemudian dikalikan dengan inputnya ya. Penguatannya adalah minus 10. Kalau mencari V outputnya berarti minus 10 kali inputnya. Sedangkan di sini ya, Anda lihat ini berbeda, R1-nya berbeda, 25 bukan 50 lagi, sehingga di sini penguatannya juga akan menjadi berbeda. Kemudian yang ketiga yang paling bawah ini juga R-nya berbeda ya, sehingga penguatannya juga berbeda. Nah, ini artinya kita bisa menyusun ya, selain susunan yang seperti ini berderet serial begini yang akan menjadi penguat bertingkat, kita juga bisa menyusun penguat inverting ataupun non inverting menjadi bentuk seperti ini ya, paralel sehingga masing-masing punya penguatan yang berbeda. Tuh. Baik, kita lanjutkan ya dengan satu konfigurasi rangkaian op-amp yang lain yang disebut dengan unity follower. Ya, kenapa disebut follower? Mari kita lihat dulu rangkaiannya. Kita lihat di sini gambar rangkaiannya. Inputnya itu dihubungkan dengan kaki non-inverting, sedangkan antara output dengan input itu tidak terdapat komponen resistor. Di sini tidak ada resistor, jadi dihubungkan langsung antara output dengan kaki input. Dalam hal ini input yang satunya ya, karena yang input non-inverting sudah diberikan sinyal input, maka yang output itu dihubungkan ke kaki input yang satunya, yaitu kaki input yang inverting. Nah, maka di sini tidak tidak ada R-nya ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa penguatannya ini akan bernilai 1 gitu ya. Atau antara output itu sama dengan input, karena di sini nggak ada RF gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya kan yang menentukan itu adalah RF dan R1. Di sini RF dan R1-nya tidak ada, sehingga ini langsung dihubungkan, akibatnya Vout akan sama dengan V1 gitu ya, atau sama dengan VI. Jadi penguatannya adalah 1. Ya, ini sebagai penggambaran ya, analisisnya ya, sebagai analisis. Ya, jadi di sini waktu pelajaran awal tentang pembahasan tentang dasar op-amp, Anda kan masih ingat bahwa kaki minus dan kaki plus ya, input minus, input plus ya, input inverting dan input non inverting dari op-amp itu kan terhubung secara virtual. Jadi tegangannya pasti sama. Ya, karena ini tegangannya sama, maka dan di sini itu dihubungkan secara langsung, tidak ada komponen lain, maka tegangan di output akan sama dengan di sini. Kaki sini. Nah, kaki sini dengan sini itu terhubung secara virtual, jadi tegangannya akan sama. Ya, akibatnya output akan memiliki tegangan yang sama dengan input. Nah, konfigurasi ini itu bisa dimanfaatkan sebagai buffer. Ya, apa yang disebut dengan buffer ini? Artinya bahwa rangkaian ini itu memberikan isolasi gitu ya antara sisi input dan sisi output. Nah, di sini kita lihat input dan output itu tidak terhubung secara langsung, ya kan? Input dan output tidak terhubung secara langsung, tetapi melalui op-amp. Tetapi output dengan input itu punya tegangan yang
sama. Iya kan? Tegangannya sama. Dan output dengan input, kita lihat konfigurasi di sini, maka tidak ada perubahan fasa atau perubahan polaritas karena ini terhubungkan ke plus ya. Nah, tidak ada perubahan fasa di sini, tidak ada perubahan polaritas, tidak inverting di sini. Nah, jadi kita bisa membuat ya antara titik ini, titik output ini dengan titik input itu tegangannya akan senantiasa sama. Tegangannya sama. Tetapi kita lihat di sini ini akan bertemu dengan kaki op-amp input non inverting. Ya, sehingga di sini impedansinya itu tinggi. Ya. Kalau Anda ingat bahasan tentang dasar op-amp, ya, impedansi inputnya itu tinggi, gitu ya. Jadi kalau lupa ya dibuka lagi file bahan pembelajarannya. Nah, impedansi inputnya tinggi, sedangkan di sini impedansi outputnya itu rendah. Jadi rangkaian yang di sisi output ini nanti tidak akan mempengaruhi rangkaian di sini. Atau kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil. Dan Anda juga ingat ya bahwa bagian yang input ini membutuhkan arus yang sangat kecil, ya, mendekati 0. Ya, oleh karena itu rangkaian yang di sebelah sininya nanti tidak akan terganggu oleh rangkaian di sini karena dia hanya menyerap arus yang sangat kecil sekali. Sementara di sini itu dapat mendapatkan suplai arus yang besar, ya. Dari mana? Dari op-amp-nya sendiri, gitu ya. Tegangannya bisa sama, ya. Kalau di sini berubah, di sini juga ikut berubah, begitu ya. Tetapi arusnya yang dari sini tidak perlu memberikan arus ke sini. Itu keuntungan dari buffer. Jadi tegangannya itu tetap sama, tetapi arusnya tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Ada isolasi antara sisi input dengan sisi output. Nah, mari coba kita lihat simulasi rangkaiannya, ilustrasinya ya. Kita kembali ke sini, kita pindah ke follower ya, voltage follower. Nah, seperti ini. Nah, di sini sama ini kita lihat masuk ya input masuk ke kaki non inverting, kemudian yang inverting dihubungkan dengan output dari op-amp. Nah, kita lihat bagaimana arus di sini, arus dan tegangan di sini seperti apa. Mari kita jalankan. Nah, Anda sudah lihat ya, ketika di sini sedang biru misalnya, hijau, diilustrasikan seperti itu, artinya sedang sisi positif, maka di sini juga hijau. Di sini merah, artinya menggambarkan negatif, di sini juga merah. Anda perhatikan ya, nah, sama kan? Nah, pas hijau sama-sama hijau, merah sama-sama merah. Artinya tegangannya sama. Nah, Anda lihat arusnya. Ya, arus yang di sini, yang ada di output ini, ternyata disuplai dari op-amp, bukan dari sini, bukan dari input. Ya, artinya arus yang dibutuhkan di sini itu tidak diambilkan secara langsung dari input. Artinya di sini akan terbebas dari pembebanan di sini. Gitu ya. Tidak terpengaruh oleh rangkaian di sini dari sisi arus yang dibutuhkan. Sementara tegangannya di sini mengikuti di sini. Gitu ya. Oke. Kita kembali ke slide kita. Baik, ini adalah voltage buffer. Nah, sebagai bagian akhir saya tuliskan di sini latihan bagi Anda. Anda bisa kerjakan untuk yang rangkaian atas. Ini adalah rangkaian apa ini? Nah, gampang ya. Ini adalah inverting. Sedangkan yang bawah ini adalah non inverting. Oke, jadi Anda hitung untuk yang atas itu berapakah tegangan outputnya di sini. Sudah ada RF dan R1-nya di sini, inputnya juga ada, Anda hitung. Kemudian di sini yang rangkaian kedua, Anda hitung tegangan outputnya juga. Nah, ini ada RF, R1, tapi untuk dua input yang berbeda. Misalnya inputnya 150 mV, bagaimana outputnya. Kemudian kalau tegangan inputnya 0,5 volt, nah bagaimana outputnya. Jangan lupa perhatikan di sini bahwa op-amp pada rangkaian yang kedua yang di bawah ini diberikan suplai plus minus
volt. Nah, itu harus Anda perhatikan nanti ketika mencari jawaban dari soal yang diberikan. Baik, itu sebagai latihan ya. Anda kerjakan, kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi saya, bisa di komen dari video ini, Anda tuliskan di komen pertanyaannya, atau bisa juga langsung menghubungi saya. Baik, itu saja sebagai bahan pembelajaran untuk pertemuan elektronika analog 2 dengan topik penguat non-inverting dan voltage buffer. Saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.